Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11, kita ketemu lagi di video pembelajaran ekonomi untuk materi 3.1. Kali ini Ibu akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Kalau kalian perhatikan, akhir-akhir ini di berita, kemudian di semua sosial media, itu sedang ramai dibicarakan tentang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini apa sih? Ternyata Omnibus Law ini sebenarnya adalah undang-undang tentang cipta kerja. Nah, kenapa sih pemerintah itu bersikeras untuk mengesahkan undang-undang ini? Ternyata tujuannya yang pertama adalah untuk menarik investasi, yang investasi kemudian akan menciptakan lapangan kerja, kemudian menjadi tenaga kerja terserap, dan akhirnya bisa mengurangi pengangguran. Nah, sesuai dengan materi kita pada kali ini Ibu akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan itu apa sih? Kenapa ketenaga kerjaan itu penting sekali untuk pembangunan ekonomi? Jadi, ketenaga kerjaan itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di situ bisa kalian baca bahwa ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang menyangkut tentang tenaga kerja, mulai dari waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian ketenaga kerjaan itu mengatur juga tentang tenaga kerja. Tenaga kerja itu apa? Nah, di situ juga bisa kalian baca bahwa tenaga kerja itu adalah semua penduduk yang dalam usia rentang 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian akan ada yang namanya dibagi lagi menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah mereka yang berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja ini bisa kalian lihat di situ bahwa ada rumusnya. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Mengapa kita perlu menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja? Karena tidak semua penduduk dalam usia produktif itu termasuk kelompok angkatan kerja. Misalnya saja pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela, mereka itu tidak termasuk pada angkatan kerja. Nah, supaya kita tahu berapa jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian, itu bisa dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, apakah lebih banyak orang yang bekerja dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja pada usia produktif? Sehingga kita bisa mengetahui keterlibatan penduduk yang aktif dalam menciptakan barang atau jasa suatu negara yang berguna untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian, besarnya angkatan kerja tersebut wajib dibarengi dengan besarnya juga kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung para angkatan kerja. Jadi misalnya kalau jumlah penduduk angkatan kerjanya besar, otomatis pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang besar juga agar tidak terjadi pengangguran. Setiap angkatan kerja memiliki peluang kerja. Peluang inilah yang disebut dengan tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja ini adalah presentasi peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Nah, ini bisa dihitung dari rumus yang kalian lihat berikut ini, yaitu TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja kali 100%. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa membuat bagan untuk ketenaga kerjaan ya. Jadi, semua penduduk itu dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja yang ada di umur 15 sampai 64 tahun dan penduduk bukan usia kerja. Berarti ada di umur 0,0 sampai 14 dan lebih dari 65 tahun. Kemudian, penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka usia kerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian bukan angkatan kerja berarti adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tapi tidak bekerja.
Para angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu mereka yang sudah bekerja, artinya sudah mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang masih belum bekerja atau tidak mendapat pekerjaan atau kita sebut dengan pengangguran. Mereka yang bekerja ini pun masih dibagi menjadi pekerja full time, yaitu bekerja 40 jam lebih dari seminggu, atau yang kurang dari 40 jam per minggu atau kita sebut dengan pekerja free time atau magang. Nah, untuk yang tidak bekerja atau yang pengangguran, ini nanti akan kita bahas tersendiri dalam bab yang selanjutnya, yang merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerjanya lebih besar dari kesempatan kerjanya. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu terlalu besar, sedangkan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja atau terciptanya lapangan pekerjaan, yang nantinya akan mengakibatkan yang namanya pengangguran. Yang kedua, kualitas tenaga kerja Indonesia itu masih terbilang rendah, yang artinya bahwa ternyata pendidikan di Indonesia juga masih kurang, atau kurangnya kemampuan para karyawan di Indonesia untuk meningkatkan skillnya. Yang ketiga, banyaknya PHK. PHK ini otomatis mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Yang keempat adalah tingkat upah yang rendah. Tingkat upah yang rendah ini ada hubungannya dengan jumlah tenaga kerja. Karena jumlah tenaga kerja kita terlalu banyak, sedangkan kesempatan kerjanya sedikit, itu menyebabkan para pemilik faktor produksi itu mendapatkan limpahan tenaga kerja. Jadi ketika mereka itu tidak punya bargaining untuk menentukan upahnya, akhirnya mereka akan menerima berapapun upah yang diberikan oleh pemilik modal karena mereka membutuhkan pekerjaan. Nah, lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja kita tadi ya? Untuk mengatasi masalah-masalah tadi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Nah, yang pertama adalah mereka sudah meningkatkan kualitas pendidikan ya, dengan memberikan sertifikasi pada guru-gurunya supaya lebih terampil lagi dalam mengajar, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memberikan BPJS, kemudian tiga, memperbanyak program magang, memperbanyak kesempatan-kesempatan kerja, lalu kemudian memaksimalkan balai latihan kerja. Memaksimalkan balai latihan kerja ini kalau sekarang itu seperti membuka banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring atau secara online, seperti program Kartu Prakerja yang sedang marak saat ini. Itu merupakan salah satu pengaktivitasan balai latihan kerja dalam bentuk online, karena sekarang kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Nah, kemudian dibuatlah sistem daring yang kita sebut dengan Kartu Prakerja itu. Nah, yang kelima adalah mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Ini berlaku untuk profesi-profesi yang harus memiliki skill atau harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Contohnya yang pertama adalah dokter, kemudian yang kedua adalah guru, kemudian yang ketiga adalah jurusan teknik-teknik itu. Nah, dengan memberikan sertifikasi, artinya pemerintah telah memberikan pengakuan bahwa orang tersebut memang ahli di bidangnya. Contohnya seorang guru yang memiliki sertifikasi, artinya dia sudah ahli di bidangnya tersebut. Dan yang keenam adalah melakukan pelatihan berkala. Nah, ini melakukan pelatihan ini sekarang tidak terbatas pada tatap muka saja, tapi sekarang kalau kalian buka di internet itu pelatihan online itu banyak sekali macamnya. Bisa ketik saja macam-macam pelatihan dan kita bisa mendapatkan e-sertifikat yang berguna bagi kemampuan kita. Oke kelas, kita sampai di akhir materi untuk hari ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengecek tugas-tugas kalian dan mengirimkannya di Classroom tepat pada waktunya agar tidak terjadi pertumpukan tugas yang dimana kalian pasti akan bingung sendiri. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.